Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Esti Mandagani dengan NIM 19104080036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari artikel dari kelompok 10 tentang praktik jual beli untuk anak usia SD atau MI dalam tinjauan hukum Islam. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu pengertian dari jual beli? Jadi, jual beli merupakan akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama manusia, maka dia dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad dari jual beli ini, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Nah, kata jual beli dapat diartikan sebagai menukar barang dengan alat tukar yang ada pada umumnya, baik itu berupa uang ataupun barang. Dalam fikih sendiri, jual beli biasanya disebut al-bai atau menjual, atau al-buyu yaitu mengganti. Nah, akad dalam hukum Islam ini sangat identik kaitannya dengan perjanjian dalam hukum di Indonesia. Akad merupakan keterkaitan antara pertemuan ijab dan qabul yang berkaitan timbulnya suatu hukum. Nah, pengertian dari ijab sendiri merupakan penawaran ataupun penyerahan yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul di sini adalah tanggapan atau persetujuan dari penawaran pihak pertama atau penjual. Praktik jual beli semestinya di dalamnya pasti mencakup adanya interaksi antara penjual dan si pembeli. Nah, berikut ini terdapat syarat-syarat sah dari jual beli, yaitu ada dua, balik dan berakal. Untuk yang pertama yaitu berakal. Berakal berarti rasional atau dapat memikirkan sesuatu dengan masuk akal. Nah, lawan kata dari berakal ini adalah hilang akal ataupun gila. Nah, untuk orang yang tidak dapat berpikir secara rasional ataupun gila, tidak dapat diperbolehkan untuk melaksanakan praktik jual beli. Baik penjual ataupun pembeli yang gila namun melakukan praktik jual beli, maka kaitannya praktik jual beli tersebut hukumnya tidak sah. Hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan nantinya baik penjual ataupun pembeli yang sehat akalnya pasti akan merasa dirugikan. Dengan berakal akan mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli dari segi penyampaian tujuan, tawar-menawar, dan lain sebagainya akan berjalan dengan semestinya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu balik. Balik adalah masa di mana anak telah memasuki masa pubertasnya. Di dalam Islam, masa balik merupakan masa di mana seseorang tersebut telah menanggung dosa dari perbuatan yang dia lakukan sendiri, yang semulanya ditanggung oleh orang tuanya ketika belum balik. Nah, di sini terdapat Kasusnya itu apabila ada anak yang ditinggalkan harta warisan oleh orang tuanya sebelum ia memasuki masa balik dan ia melakukan praktik jual beli dengan nilai tukar yang tinggi. Misalnya anak tersebut datang ke dealer mobil untuk membeli mobil, maka praktik tersebut hukumnya tidak sah. Namun apabila yang dilakukan anak tersebut merupakan praktik jual beli yang sederhana atau nilai jualnya rendah, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Nah, proses transaksi jual beli tersebut hukumnya sah, dengan catatan nilai tukarnya barangnya itu harus rendah. Nah, tadi kan kita sudah tahu syarat sah adanya jual beli yaitu berakal dan balik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah praktik jual beli yang dilakukan oleh anak sekolah dasar ini hukumnya sah atau tidak? Di sini kita akan mengupasnya menurut tiga perspektif. Nah, untuk yang pertama yaitu dari perspektif ulama Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni. Ia mengatakan apabila anak yang belum balik melakukan praktik jual beli, maka kegiatan jual beli tersebut tidaklah sah.
Beliau mengungkapkan bahwa tidak sah kegiatan jual beli tersebut antara penjual dan pembeli, baik salah satu maupun keduanya ada yang termasuk dalam golongan anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Nah, untuk yang selanjutnya itu Abu Fadal. Dalam kitab Syarah Al-Qawaid, Abu Fadal telah menukik dari Al-Jauzi, ijma ulama mengatakan bahwa diperbolehkannya atau hukumnya mubah meminta tolong kepada anak kecil untuk bertransaksi membeli suatu barang yang dimana barang tersebut memiliki nilai jual yang terbilang rendah. Nah, dikatakan juga bahwa diperbolehkan anak kecil melakukan transaksi membeli dikarenakan barang yang ia beli memiliki kadar jumlah yang terbilang sedikit atau dapat dihitung dengan jari. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dari pandangan maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah merupakan suatu ketentuan yang diputuskan dikarenakan tidak adanya dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan hal tersebut dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan di masyarakat. Dalam pandangan ini, fikih memperbolehkan adanya praktik jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum balik dan itu pun hukumnya sah. Nah, berikut ini terdapat beberapa ketentuan anak kecil yang diperbolehkan melakukan praktik jual beli dan hukumnya sah. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak sudah mencapai usia tamyiz, berakal, cakap, namun belum balik. Kemudian yang kedua yaitu barang yang dibeli harganya rendah dan bermanfaat. Yang ketiga, barang yang dibeli bisa ditemui dan wajar dibeli oleh anak-anak. Yang keempat, kegiatan jual beli oleh anak dilakukan dengan maksud sebagai pembelajaran mengenalkan uang kepada anak. Untuk yang kelima, ada yang dimaksudkan untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja maupun yang berhubungan dengan jual beli. Nah, untuk yang terakhir yaitu orang tua tetap mengawasi anak dalam jual beli. Sekian video pembahasan saya mengenai praktik jual beli untuk usia anak MI atau SD dalam tinjauan hukum Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.